Oke, halo sobat semua. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan ya yang saya tahu pengetahuan dalam bahasa Inggris tentang tenses. Oke, ya semoga sobat terbantu ya. Oke, tenses. Oke, kita mulai sekarang. Tenses ini bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Yap, betul sekali, bentuk waktu. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal tenses bentuk waktu karena apa? Ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris ya, ketika bentuk waktu itu berbeda, bentuk waktu jelek banget B-nya. Bentuk waktu berbeda, jadi ya, bentuk waktu berbeda, maka itu akan berpengaruh terhadap kata kerja. Ya, betul sekali, berpengaruh terhadap kata kerja. Oke, sejatinya dalam bahasa Inggris semua kalimat dalam bahasa Inggris selalu menggunakan kata kerja. Jadi ada yang bentuknya to be, ya, to be kita tahu ya, to be tersebut merupakan kata kerja. Ya, contohnya, to be, am, is, are, atau auxiliary verb, ya, auxiliary, yaitu do, does. Oke. Contoh, kalau dia berbentuk to be ini berbentuk lampau, contoh kita ngomongnya kemarin nih, tentang yang kemarin. Jadi bentuk waktunya berbeda, berpengaruh terhadap kata kerja. To be akan berbeda. Am, is, are akan berubah bentuk. Am dan is akan berubah menjadi was, sementara are akan berubah menjadi were. Begitu juga dengan do and does. Do, does akan berubah menjadi did. Itu salah satu contoh ya. Oke, jadi betul, tenses ada bentuk waktu. Bentuk waktu yang berbeda berpengaruh terhadap kata kerja. Itu penjelasan singkatnya. Semoga spesies ini sobat mengerti ya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri kita mengenal tenses dalam bentuk aktif ada 16 tenses. Ya, jadi ada 16 bentuk waktu. Ya, mengapa banyak? Gimana menjelaskannya ya? Jadi 16 tenses itu memang dalam bahasa Inggris spesifik banget ya kita berbicara. Jadi bentuk waktunya benar-benar detail seperti itu. Kita akan membahasnya nanti. Tapi sebenarnya ada 4 yang dasar ya. Kalau bentuk waktunya ada 4. Oke. Yang pertama kita punya present. Ya. Present tense. Ya, ini kata waktu saat ini, present. Oke. Yang kedua ada past tense, bentuk waktu yang lampau ya. Nah, ini. Yang ketiga saya punya future tense. Oke, ini bentuk waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, keempat ini future past tense, bentuk waktu yang akan datang tapi pada saat lampau. Nah, agak sedikit ribet yang jelasinnya, tapi biar gampang kita akan mulai dari dasar dulu ya. Kalau kita langsung ke sini mungkin buat sobat yang masih awam banget dalam bahasa Inggris akan bingung. Oke, karena itu kita perlu banget belajar dari dasar, perlu banget itu ya. Jadi kita mau ke present tense. Oke. Let's go. Jadi present tense ini juga dibagi-bagi lagi. Tapi saya nggak akan menjelaskannya pembagiannya sekarang. Nanti ya. Saya akan mulai dengan sesuatu yang paling dasar banget. Oke. Yakni yang merah atau yang biru? Oke, yang merah nih. Simple present tense. Ya.
simple present tense. Oke. Nah, bentuk waktu sekarang yang sederhana. Oke, bentuk waktu sekarang yang sederhana. Oke. Dari namanya dia seperti itu ya. Jadi simple present tense ini digunakan waktu yang terjadi sekarang, sesuatu yang terjadi sekarang tapi dalam bentuk sederhana. Ya, dalam bentuk sederhana. Biasanya dia adalah kita mengucapkan kalimat simple present tense pada kegiatan yang berulang-ulang, betul? Ya, kegiatan yang berulang-ulang, atau bisa juga untuk kebiasaan sehari-hari juga bisa ya, kebiasaan sehari-hari. Bisa juga untuk perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Oke, ini agak ribet juga jelasinnya, tapi kita langsung praktek deh. Kalau kita langsung praktek mungkin sobat langsung ngerti ya. Oke, kegiatan yang berulang. Oke, atau kebiasaan sehari-hari. Oke, di sini saya coba akan menulis sedikit formula, rumus. Gimana ya? Oke deh, formula dulu. Subject, saya akan tambahkan di plus verb infinitive atau kata kerja bentuk pertama, atau saya biasa sebut verb 1 biar gampang, verb 1. Oke, kalau sobat cari di kamus bahasa Inggris ya, biasanya dia di tengah-tengah dari kamus tersebut di pergantian bisa contoh ada bahasa pertama English Indonesia, habis itu setelah habis English Indonesia akan diganti ke Indonesia English. Di tengah-tengah itu biasanya sobat bisa mencari bentuk-bentuk perubahannya. Ada verb 1 itu verb infinitive, ada bentuk kata kerja kedua ya, yang ketiga yang itu bentuk kata kerja ketiga. Oke, biasanya di situ ada deh, sobat bisa mencari di kamus-kamus tersebut ya. Oke, terus tambah biasanya objek. Di sini biasanya ditambahkan juga akhiran s, es atau yes. Oke, dan baru biasanya tambahkan objek. Oke, ini simpelnya ya. Nah, oke, sekarang sebelum kita masuk ke kalimat, kita harus mengenal dulu subjek ya. Sobat harus tahu namanya subjek. Oke, coba saya beberapa subjek yang umum ya, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Oke. Kita tahu ya, I ini saya, you kamu, they mereka, we kami, she dia untuk perempuan. Kalau kita ngomongin dia dan dianya itu adalah perempuan, kita menggunakan she. He dia untuk laki-laki, it bisa artinya dia atau itu ketika kita membicarakan binatang atau benda dalam bentuk tunggal. Oke. Nah, begitu. Saya akan bagi ini ya. Oke, asumsinya bagi dua dulu. Nah, verb 1. Oke. Sekarang coba kita buat kalimat bahasa Indonesia dulu di sebelah sini. Contoh saya menonton. Saya menonton TV. Ya iyalah, nonton TV. Masa radio. Oke, saya menonton TV. Oke. Kita buat dulu I. Oke, dan ini verbnya ya, menonton, kata kerjanya verb. I watch. Di sini kita tulis I watch TV atau television. I watch TV. Saya menonton TV. Kamu menonton TV. You watch TV. Mereka menonton TV. They watch TV. Kami menonton TV. We watch TV. Ketika subjeknya tunggal ya, kita menggunakan nih. Di sini kita menggunakan akhiran s, es atau is. Contoh, she, dia ya, dia perempuan. Dia menonton TV.
She watches TV. Oke. Itu contohnya. Oke kan? Oke. Seperti itu ya. Nah, she watches TV. He watches TV. It watches TV. Contoh kata kerja yang lain. Ini tambahkan imbuhan s. Akhiran s bukan imbuhan ya. Di sini contohnya go. Di sini menjadi goes. Oke, itu. Di sini contoh play. Maka di sini plays, seperti itu. Atau cry, cry menangis, kata kerja juga ya. Cry, jadi di sini I cry, you cry, they cry, we cry, she cries. Oke. Akhiran is. He cries, it cries. Oke, seperti itu. Oke, semoga sampai sini jelas dulu ya, sobat ya. Oke, saya rasa ada masalah di sini. Jadi seperti itu. Jadi saya menonton TV. Oke, saya bisa hapus formulanya ya. Ini untuk yang positif. Oke. Saya deketin lagi. Jadi saya menonton TV. Bentuk positifnya I watch TV. Itu simple sekali ya. Nah, ini boleh saya hapus dulu. Oke. Udah saya hapus ya. Nah, I watch TV. Sekarang kita masuk bentuk negatif. Bentuk negatif ini maksudnya apa ya? Oke, pertama bentuk positif ini adalah biasanya bentuk afirmatif atau bentuk kalimat berita ya. Jadi menyatakan sesuatu. Jadi I watch TV. Saya menonton TV. Jadi kita menyatakan kita melakukan sesuatu, yaitu saya menonton TV. Oke, pada kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini jadi ya kebalikannya. Jadi kita menyatakan kalau kita ini tidak melakukan sesuatu. Oke, contoh. I watch TV, saya menonton TV. Pada kalimat negatif, saya tidak menonton TV. Nah, jadi gini ya. Di sini kita mengenal do dan does. Jadi di sini pada subjek I, you, they, we, kita pakai do, not, atau don't. Kalau saya lebih senang menggunakan don't ya. Nah, ini lebih singkat. Oke. Tapi do not is okay. Nah, kalau di she, he, dan it kita menggunakan does. Does not, atau nggak cukup di sini. Doesn't. Oke. Perlu perhatikan nggak, coba saya contohnya ya. I do not atau don't ya. Kita pakai don't ya. I don't watch TV. I don't watch TV. Oke. Seperti itu. Sekarang coba saya buat di sini juga deh kalimat untuk menggunakan she deh. She, positifnya dulu ya. She watches TV. Nah, negatifnya she doesn't. Saya menggunakan doesn't di sini biar lebih singkat. She doesn't watch. Oke, perhatikan. Pada kalimat positif, she watches. Dia menonton TV. Di sini di watch ditambahkan akhiran es. Tapi pada kalimat negatif, akhiran es itu hilang. Kembali lagi untuk awal verb infinitifnya ya. She doesn't watch TV. Nah, kenapa seperti itu? Bisa dibilang es ini diambil ke
does ini ya. Jadi watch ini hilang es-nya dan karena sudah diambil oleh does, seperti itu simpelnya. Oke. Nah, dan kalimat tanya yes no question-nya seperti ini. Karena kita udah tahu temannya adalah do pada subjek Ayu Dewi, jadi di sini menggunakan do ya. Jadi auxiliary verb ditaruh di awal. Jadi artinya apakah. Do, bagi kamu deh ya. Do you watch TV? Do you watch TV? Ya seperti itu ya. Apakah kamu menonton TV? Nah, kalau yang di sebelah sini does, oke, sama seperti ini polanya. Jadi auxiliary ditaruh di depan. Yang berarti apakah. Does she, apakah dia menonton TV? Does she watch TV? Sama seperti di kalimat negatifnya, watch ini hilang, sudah akhiran es-nya. Tidak seperti di kalimat positif, karena sudah diambil es-nya oleh does tersebut. Oke, does she watch TV? Seperti itu ya. Seperti nggak bingung. Oke. Nah, itu penjelasan saya sedikit tentang tenses, yaitu simple present tense. Oke, semoga sobat terbantu. Oke, jadi di sini saya hanya mencoba untuk sharing ya, tujuannya bukan untuk mengajari atau untuk apapun. Buat kalau saya melakukan sedikit kesalahan atau apa, boleh dikasih saran, ditegur juga boleh, tapi tolong yang baik-baik ya. Karena di sini hanya saya hanya untuk membagi saja ilmu saya yang saya miliki. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.